Babak 39. Digunakan sebagai perisai lagi. Musuh sangat iri saat bertemu. Fang Xiao sangat marah sehingga dia mengambil sebotol anggur merah di atas meja dan hendak menghancurkannya ke kepala Qin Feng. Sombong. Melihat adegan ini, Tuan Fang sangat marah. Dia meraih botol itu dengan tangan kirinya dan menamparkan wajah keponakannya dengan keras dengan tangan kanannya. Pipi Fang Xiao yang sudah bengkak mendapat tamparan lagi. Dan dia menyeringai kesakitan. Paman kedua. Kamu gila. Kenapa kamu memukulku? Kamu bajingan. Beraninya kamu tidak menghormati tuan muda. Percaya atau tidak, jika kamu tidak percaya bahwa aku adil dan benar, aku akan menghancurkanmu secara langsung. Tuan kedua Fang sangat marah dan akhirnya mengundang Qin Feng botol untuk membuka sendok untuk Qin Feng, yang hampir menyebabkan bencana. Paman kedua. Kamu benar-benar bodoh. Kamu ditipu oleh anak ini. Saya sudah menanyakannya. Dia adalah pemuda terlantar dari keluarga Qin. Dia dipenjara 3 tahun lalu. Dan sekarang dia adalah seorang pecundang yang baru saja dibebaskan dari penjara. Bekerja sebagai penjaga keamanan di grup Lin. Petik 2. Jika dia adalah tuan muda Longmen, maka saya akan tetap menjadi pangeran keluarga kerajaan. Fang Xiao meremehkan Qin Feng karena prasangkanya, dan tidak percaya bahwa dia akan menjadi tuan muda Longmen. Haha, karena kamu tidak percaya, biarkan aku membuktikannya. Qin Feng tersenyum dingin, lalu mengambil sehelai daun dari vas di meja makan. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan dedaunan yang lemah itu tampak berubah menjadi bilah tajam dalam sekejap. Daunnya keluar, menyentuh leher Fang Xiao, dan memunculkan bunga darah cerah. Fang Xiao menjerit melengking, menutupi tenggorokannya dengan tangannya. Ketakutan. Itu hanya luka daging sekarang. Tapi jika lukanya lebih dalam 1 inci, tenggorokannya akan terpotong dan dia pasti akan mati. Saat berikutnya, dia terkejut menemukan bahwa daun itu disisipkan di tengah dinding beberapa meter jauhnya, dan benar-benar menembus dinding yang keras. Memetik daun menyakiti orang. Apakah kamu seorang master? Fang Xiao memandang Qin Feng dengan tidak percaya. Terbang bunga dan memetik daun bisa melukai orang. Inilah metode ahlinya. Grandmaster itu seperti naga, berdiri di puncak piramida seni bela diri. Masing-masing dari mereka adalah pendiri sekte, yang cukup untuk mengintimidasi suatu pihak. Qin Feng baru berusia awal 20-an. Tetapi dia memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Plop, lutut Fang Xiao menjadi lemah dan dia jatuh ke tanah. Dahinya dipenuhi butiran keringat. Salam, Tuan Muda. Sebelumnya, saya adalah seorang penjahat yang buta dan bodoh. Dan saya menyinggung banyak orang. Mohon maafkan saya, Tuan Muda. Saya tidak akan pernah berani melakukan kesalahan apapun kepada Nona Lin Qingge lagi. Aku memikirkannya. Aku hanya ingin menjadi seekor anjing di samping Tuan Muda, menembus api dan air, dan menjadi hancur. Petik 2. Pada saat ini, Fang Xiao ketakutan ketika memikirkan tindakannya sebelumnya, dan segera menyatakan kesetiaannya kepada Qin Feng. Oke. Karena kamu memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahanmu, aku akan menerimamu sebagai adikku. Kata Qin Feng ringan. Terima kasih, Tuan Muda. Fang Xiao menghela nafas lega dan menyeka keringat dingin di dahinya. Qin Feng memandangnya dan berkata, baru-baru ini, kebetulan ada tugas yang harus Anda lakukan. Temukan cara untuk mengenal Qin Tianxiang, Presiden Grup Sihai, dan berteman dengannya. Lalu beritahu Qin Tianxiang bahwa Anda dapat menggunakan Longmen membantunya menangani saya. Ya, Tuan Muda. Saya berjanji untuk menyelesaikan misinya. Meskipun Fang Xiao tidak mengerti mengapa Qin Feng melakukan ini, dia masih mengangguk setuju. Juga, identitasku harus dirahasiakan dan tidak diberitahukan kepada orang luar. Qin Feng mengingatkan lagi. Semua orang yang hadir mengangguk, mengingat kata-kata ini. Selanjutnya, Qin Feng menikmati makanan yang dimasak oleh koki dan meninggalkan paviliun Wang Hai. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ada ratusan panggilan tidak terjawab. Semuanya dari Lin Qingge. Tetapi dia ragu-ragu dan tetap tidak menelepon kembali.
Ding ding ding. Tiba-tiba, telepon berdering lagi. Kali ini Ning Kingsway yang menelepon. Kingsway, ada apa? Tanya Qin Feng. Datanglah ke Dinasti Hotel secepatnya. Ada sesuatu yang mendesak untuk ditanyakan padamu. Nada suara Ning Kingsway sangat cemas dan mendesak. Oke, Qin Feng takut dia dalam bahaya. Jadi dia segera naik taksi dan bergegas. Dan segera mencapai tujuannya. Saya melihat Rolls-Royce dengan plat nomor imperial diparkir di pintu masuk Dinasti Hotel. Ning Kingsway mengenakan gaun merah ketat, yang menggambarkan sosoknya yang berlekuk, seperti buah persik yang matang dan kedap air. Ditambah dengan kulit putih dan kecantikannya, dia tampak seperti bunga kekayaan di dunia. Namun di sekitarnya, ada beberapa pria berbaju hitam berseragam khusus, terlihat jahat. Nona Ning, silakan kembali ke ibu kota kekaisaran bersama kami. Tinggal beberapa bulan lagi sampai pernikahan Anda. Dengan tuan muda saya, terpengaruh, reputasi keluarga panjang kita. Nada suara pria berbaju hitam penuh hormat tetapi juga agak keras. Ning Kingsway sedikit tidak sabar dengan mereka. Tetapi ketika dia tiba-tiba melihat Qin Feng datang, dia tiba-tiba menunjukkan senyuman menawan. Sayangku, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama menunggumu. Dia berinisiatif untuk menyambutnya. Memegang lengan Qin Feng dengan penuh kasih sayang. Tampak seperti kekasih muda yang sedang jatuh cinta. Kamu, Qin Feng tampak bingung. Bertanya-tanya drama apa yang dia mainkan. Hoa, hoa, hoa. Tapi saat berikutnya, mata bermusuhan dari pria berbaju hitam semuanya tertuju pada Qin Feng. Ingin memakannya hidup-hidup. Pemimpinnya, seorang pria kuat dengan wajah hitam, berjalan mendekat. Dia berusia sekitar 35 atau 6 tahun. Dengan energi dan darah yang kuat. Dan gerakannya menunjukkan momentum yang agung. Seperti gunung Tai yang membebani puncaknya. Dia seorang master. Qin Feng mengangkat alisnya. Diam-diam terkejut bahwa pria kuat ini ternyata adalah master seni bela diri. Nona Ning, apa hubunganmu dengan pria ini? Tanya pria berwajah hitam sambil menahan amarahnya. Hong Lei, ini masalah pribadiku. Bukankah giliranmu sebagai preman keluarga panjang yang mengurusnya? Ning Kingsway berkata dengan dingin. Saat berikutnya, pria kuat berwajah hitam itu menatap tajam ke arah Qin Feng, mengertakkan gigi, dan mengancam, anak nakal. Saya akan memberi Anda nasihat, pergilah sejauh yang Anda mau. Tunangan tuan mudaku. Dia sangat mulia. Bukan kamu. Orang paria ini bisa menyentuhmu. Jika kamu berani berpikiran salah, kamu hanya akan terbunuh. Titik titik titik. Paria. Kata ini sangat kasar dan menyentuh saraf Qin Feng. Pada saat ini, dia sudah memahami bahwa Hong Lei dan para pria berbaju hitam harus menjadi bawahan keluarga tunangan Ning Kingsway. Alasan mengapa Ning Kingsway datang ke kota Donghai adalah untuk menghindari pertunangan. Tanpa diduga, orang-orang ini masih menghantui dan mengejarnya lagi. Aku khawatir memanggilnya ke sini terburu-buru hanya untuk bertindak sebagai tameng. Nak, apakah kamu tuli? Ini tunangan tuan mudaku. Kamu tidak akan mentolerir penistaan. Mengapa kamu tidak segera melepaskan tangan kotormu? Hong Lei menatap Qin Feng dan memarahinya dengan tegas. Qin Feng mencibir. Alih-alih melepaskannya, dia secara aktif memeluk pinggang ramping Ning Kingsway. Penuh provokasi. Pangeran, Jenderal, dan Perdana Menteri lebih baik bersikap baik. Saya tidak tahu tuan muda yang Anda bicarakan. Tapi saya kira dia adalah leluhur generasi kedua yang bergantung pada leluhurnya dan bodoh serta tidak terampil. Kingsway jelas tidak menyukainya. Tapi dia masih ingin menjadi begitu agresif dan mengejarnya dari ibu kota kekaisaran ke kota Donghai. Sungguh tidak tahu malu, bahwa ibuku tidak akan mengenalinya. Babak 40. Lepaskan masa lalu. Kata-kata Qin Feng penuh dengan dominasi. Mengungkapkan semangat meremehkan pahlawan dunia. Nak, kamu sedang mencari kematian. Hong Lei sangat marah. Dengan tatapan tajam di matanya. Sungguh lancang. Masih belum diketahui apakah kontrak pernikahanku dengan tuan mudamu akan menjadi kenyataan. Yang kuinginkan bersama sekarang adalah kebebasanku. Dan bukan giliranmu menjadi pelayan yang mengurusnya. Saya bersama keluarga Ning. Sebagai wanita tertua, saya memerintahkan Anda untuk segera kembali ke ibu kota kekaisaran.
Jika tidak, saya akan menelepon kakek. Pada saat ini, aura Ning Qingsui kuat, terutama kalimat terakhir, yang mana jelas bukan lelucon. Hong Lei kaget saat mendengar ini. Wajahnya tidak yakin. Dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menyerah. Nona Ning, kamilah yang telah menyinggung perasaanmu. Lebih baik jangan ganggu orang tua itu dengan hal-hal kecil ini. Ayo pergi sekarang. Tapi sebelum pergi, Hong Lei tidak lupa menatap tajam ke arah Qin Feng, tanpa menyembunyikan permusuhannya. Hah, Ning Qingsui menghela nafas lega dan berkata dengan lega, Qin Feng, terima kasih telah datang ke sini hari ini. Kalau tidak aku akan dibawa ke ibu kota kekaisaran oleh mereka. Saya mempertaruhkan hidup saya sekarang. Ini adalah bahaya besar bagi hidup saya. Jadi mengapa Anda harus memberi saya hadiah karena menjadi tameng? Qin Feng hanya bercanda dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Tanpa diduga, saat berikutnya, Ning Qingsui benar-benar berjinjit, dan bibir merah lembabnya mendekati pipinya. Bu, ciuman lembut Dragonfly meninggalkan bekas bibir merah terang di wajah Qin Feng. Napas yang harum membuat jantung Qin Feng berdebar kencang, berharap waktu bisa berhenti saat ini. Tapi tiba-tiba, seruan datang dari belakang mereka berdua. Apa yang kamu lakukan? Qin Feng dan Ning Qingsui berbalik pada saat yang sama, dan melihat Lin Qingge berdiri beberapa meter jauhnya, berbicara dengan sangat cara yang rumit. Melihat dua orang dengan mata terkejut, marah, sedih, hanya dalam beberapa detik, mata Lin Qingge memerah, dan sepertinya ada air mata kristal. Qin Feng terdiam sesaat, tidak dapat menjelaskan. Seolah-olah dia ditangkap di tempat tidur oleh istrinya. Qingge, kenapa kamu ada di sini? Ning Qingsui mau tidak mau bertanya. Mendengar ini, Lin Qingge mengatupkan giginya dan tubuh halusnya sedikit gemetar. Tetapi dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dia mengetahui bahwa dia telah salah paham terhadap Qin Feng sebelumnya. Tetapi Qin Feng tidak pernah menjawab telepon. Jadi dia ingin mencari sahabatnya untuk mendiskusikan cara menebusnya. Tanpa diduga, saya baru saja bertemu dengan tempat kejadian itu. Qingsui, ada yang ingin kukatakan pada Qin Feng sendirian. Apa tidak apa-apa? Kata Lin Qingge dengan mata merah. Oke, Ning Qingsui juga memperhatikan perubahan suasana hatinya dan tidak berani tinggal. Qin Feng, ternyata kamu belum menjawab panggilanku karena kamu bersama Qingsui. Nada suara Lin Qingge agak kesal. Qingge, bukankah kamu sudah mengusirku dari keluarga Lin? Maka tidak perlu melaporkan kepadamu dengan siapa aku bersama. Maafkan aku. Siapa yang tahu saat berikutnya, Lin Qingge akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Aku salah paham denganmu sebelumnya. Aku memeriksa perekam mengemudi dan menemukan bahwa kamu menyelamatkanku tadi malam. Kamu adalah pahlawan sejati. Tapi aku salah mempercayai kata-kata ibuku dan salah mengira bahwa Chen Ziyu adalah penyelamat. Aku mengatakan itu kata-kata yang berlebihan kepadamu. Itu sangat tidak pantas. Petik 2. Penuh permintaan maaf. CEO cantik yang selalu menyendiri ini untuk pertama kalinya menunjukkan sisi lemahnya. Terlihat menyedihkan dan menawan. Ketika Qin Feng melihat ini, hatinya sedikit bergerak. Dan dia mengingat adegan sebelumnya di mana dia bersedia menjadi musuh Qi Yingying demi dirinya sendiri. Lupakan, Qingge. Ini bukan salahmu. Kamu juga ditipu oleh Bibi Zhuang dan Chen Ziyu. Aku hanya akan berpura-pura bahwa kesalahpahaman sebelumnya tidak pernah terjadi. Qin Feng melambaikan tangannya dan menghilangkan kecurigaan masa lalu. Bagus. Lin Qingge tertawa sambil menangis. Dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu pernah ke Paviliun Wanghai hari ini? Sepertinya aku pernah melihatmu di sana. Tidak, Qin Feng segera menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Identitas Tuan Muda Longmen adalah rahasia terbesarnya saat ini dan tidak boleh diungkapkan dengan mudah. Oh, kurasa itu karena aku terpesona. Lin Qingge mengangguk, merasa sedikit kecewa. Kamu pulang dulu. Aku akan ke Panlong Villa untuk menemui adik perempuanku. Aku akan kembali lagi nanti. Oke, Lin Qingge menyalakan mobil sport Porsche dan pergi. Seperempat jam kemudian, Qin Feng kembali ke Villa Panlong dan berdiri di depan pintu Villa Luang.
tetapi tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Berhenti! Bersikap licik! Keluar! Keluar!" Itu adalah Hong Lei, penjaga keluarga panjang yang pernah mengalami konflik sebelumnya. "Nak, kamu benar-benar bisa mendeteksi auraku." Hong Lei sedikit terkejut, tapi segera menunjukkan ekspresi galak dan berkata dengan senyuman garang, "Hah. Meski begitu, tidak ada artinya. Ada beberapa orang di dunia ini yang bisa kamu deteksi. Jangan main-main. Dan hari ini, kamu akan mati di tanganku. Tidak ada hasil lain." "Oh," Qin Feng mengangkat alisnya dan bertanya, "Bukankah King Sui sudah memperingatkanmu?" Lei menolaknya. "Orang tua dari keluarga Ning, saya benar-benar tidak berani menyinggung perasaan Anda. Tetapi selama jenazahnya dihancurkan dan jejaknya dihilangkan, tidak ada bukti langsung. Dan Anda tidak dapat menyalahkan saya pikir keluarga Ning tidak akan berperang." Qin Feng memandangnya dengan dingin dan berkata dengan nada menghina, "Impianmu memang bagus. Tapi sayang sekali kamu bukan lawanku. Beraninya kamu memandang rendah saya." Hong Lei tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, "Saya berlatih seni bela diri ketika saya berusia 8 tahun. Menjadi murid tinju ilahi. Dan berlatih tinju ilahi bersenjata 100 tahun lalu. Saya memasuki ranah Grandmaster. Dan kemudian aku berhasil memasuki keluarga panjang dan menjabat sebagai komandan penjaga. Bocah nakal. Kamu tidak bisa membayangkan kekuatanku. Pergilah ke neraka. Tiba-tiba, Hong Lei beraksi. Seperti seekor harimau yang turun dari gunung. Dan meluncurkan keahlian uniknya. Tinju dewa bersenjata 100. Boom, 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 boom. Tiba-tiba, ratusan bayangan tinju memenuhi langit. Ditambah dengan kekuatan sang master. Setiap pukulan mengandung kekuatan untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu. Tidak ada kekerasan. Tapi hanya itu. Wajah Qin Feng juga tenang. Segera, dia mengeluarkan jarum perak dari sakunya dan menjentikkan pergelangan tangannya. Hus, hus, hus. Dalam sekejap, lebih dari selusin jarum perak ditembakkan. Secepat kilat. Dan secara akurat menembus titik akupuntur utama di tubuh Hong Lei. Hong Lei, yang awalnya sekuat pelangi, tiba-tiba mati dan membeku di tempatnya. Seolah-olah dia telah diberi mantra penahan. Proses ini sangat singkat, tetapi Qin Feng memanfaatkan kesempatan itu. Melangkah maju dan menepuknya beberapa kali dengan teknik khusus. Jarum Tai, tangan bodhisattva. Keterampilan medis Qin Feng dapat menyelamatkan sekaligus membunuh orang. Bang, bang, bang. Saat berikutnya, area di mana Hong Lei ditampar tenggelam. Tulang-tulang di tubuhnya retak. Otot dan tulangnya patah. Dan dia jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. "Ah!" Hong Lei menjerit kesakitan. Menatap Qin Feng dengan mata hantu. Dan meraung sekuat tenaga. "Anak nakal. Kamu, sihir macam apa yang kamu lakukan?" Bab 41 Pasien Khusus. Ini bukan ilmu sihir, tapi keterampilan medis. Qin Feng menatap Hong Lei dan berkata dengan tenang, "Dokter seharusnya menyelamatkan dunia dan menyelamatkan orang, dan berbelas kasih. Tapi sekarang kamu ingin membunuhku. Dan kamu sudah melakukannya. Melakukan sesuatu yang salah. Jadi aku akan melakukannya, semua tulang dan ototmu akan patah. Dan kamu akan berada di kursi roda selama sisa hidupmu." Setelah mendengar ini, wajah Hong Lei menjadi pucat dan dia menjadi sangat putus asa. Dia berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil, dan akhirnya menjadi Grandmaster dan menjadi murid keluarga panjang. Tanpa diduga, dia dikalahkan oleh Qin Feng begitu dia bertemu dengannya. Jika dia mengetahui hal ini, bahkan jika dia memiliki 100 keberanian, dia tidak akan berani memprovokasi Qin Feng. "Kamu bocah. Jangan sombong. Jika kamu menyentuh wanita tuan mudaku, kamu berada dalam bencana. Kengerian keluarga panjang berada di luar imajinasimu." Hong Lei mengancam dengan ganas. Wajahnya penuh amarah yang ganas. "Siapa tuan muda dari keluarga panjang yang ada di mulutmu?" Qin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ning Qingsui telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak punya pilihan selain datang ke kota Donghai untuk melarikan diri dari pertunangan. Tetapi dia tidak pernah menyebutkan identitas tunangannya. "Nak, dengarkan baik-baik.
Tuan mudaku adalah kepala dari 8 sekte dan putra tertua dari keluarga panjang, Long Jiuxiao. Bahkan di ibu kota kekaisaran tempat para jenius berkumpul, dia adalah bintang yang bersinar. Selama 3 tahun berturut-turut, dia telah memenangkan gelar yang teratas di peringkat Qingyun di ibu kota kekaisaran. Petik 2. Tahun lalu, Tuan Muda bergabung dengan Departemen Perang Utara dan menjabat sebagai Komandan Tentara Changlong. Dia telah berulang kali mencapai prestasi luar biasa dan sangat kemungkinan besar akan menjadi dewa perang termuda di Daxia. Ada juga pepatah di ibu kota kekaisaran, punya putra seperti Long Jiuxiao. Bahkan jika Anda tidak memiliki latar belakang keluarga bangsawan, Tuan Muda tetaplah sebuah legenda. Saya tidak tahu berapa banyak wanita yang ingin menikah dengannya. Kata-kata Hong Lei membuat Long Jiuxiao terbang ke langit. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka Long Jiuxiao ini memang jenius. Dan hanya ada sedikit orang di seluruh Gritsia yang bisa menandinginya. Jadi apa? Namun, saat berikutnya, Qin Feng berkata dengan dingin. Tidak peduli seberapa kuat Long Jiuxiao, Ning Qingsui tidak menyukainya. Kamu tidak bisa memaksakan masalah emosional. Siapa yang menindasnya? Aku tidak akan hanya duduk diam dan mengawasinya. Tidak peduli siapa dia, aku akan berjuang sampai akhir. Setelah mengatakan ini, Qin Feng berbalik dan berjalan ke Villa Panlong. Sialan, otot dan tulang Hong Lei hancur. Dia hanya bisa menggerakkan tubuhnya yang seperti lumpur, dan pergi karena malu. Malam itu, setelah makan malam dengan adik perempuannya Qin Ruoxi, Qin Feng kembali ke villa keluarga Lin. Bu, Qin Feng sudah kembali. Lin Qingge tersenyum dan berinisiatif untuk menyambutnya. Zhuang Xiuqin masih duduk di sofa, tampak sedikit malu, pura-pura tidak melihatnya. Bibi Zhuang, apakah kamu berhutang maaf padaku? Qin Feng bertanya dengan dingin. Sebelumnya, ibu mertuanya bingung antara benar dan salah, mengklaim bahwa Chen Ziyu adalah penyelamatnya dan telah berbuat salah padanya. Dia mengingat semua ini di dalam hatinya. Minta maaf. Zhuang Xiuqin melompat seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. Nak, bisakah kamu memintaku, seorang penatua, untuk meminta maaf? Dan aku tidak bermaksud begitu. Cahayanya sangat gelap tadi malam. Wajar jika melihat ke arah lain. Jika kamu masih harus berdebat denganku karena masalah sepele seperti itu, apakah kamu masih laki-laki? Petik 2. Apakah kamu masih ingin memukulku jika aku tidak meminta maaf? Lakukan. Kamu berani bergerak. Bolehkah aku mencobanya? Zhuang Xiuqin bertindak tidak masuk akal. Dia tidak hanya menolak untuk meminta maaf, tapi dia bahkan mengutuknya. Akhirnya, dia kembali ke kamarnya dan membanting pintu. Hei, Lin Qingge menghela nafas dan berkata dengan nada meminta maaf. Qin Feng, sifat ibuku memang seperti itu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku akan meminta maaf padamu atas namanya. Lupakan. Qin Feng melambaikan tangannya dan tidak ingin mengkhawatirkannya. Dia sudah lama melihat ibu mertuanya tidak puas dengannya dan ingin menendangnya agar Chen Ziyu, seorang pemuda kaya, bisa menjadi menantunya. Tapi dia tidak peduli dengan pikiran Zhuang Xiuqin. Dia langsung kembali ke rumah untuk mandi, lalu membereskan tempat tidur dan bersiap untuk tidur. Pada saat ini, Lin Qingge juga mengenakan piyamanya dan masuk ke dalam selimut tempat tidur besar Simons. Tetapi lengan gioknya terbuka, seperti porselen sempurna. Apakah lantainya keras? Lin Qingge tiba-tiba bertanya. Tidak sulit, jawab Qin Feng tanpa sadar. Lupakan saja. Awalnya aku ingin kamu tidur di tempat tidur. Lin Qingge memutar matanya ke arahnya. Wajah cantiknya memerah. Dan kemudian dia segera membenamkan kepalanya di tempat tidur. Saat itulah Qin Feng bereaksi. Dan dia merasa sangat menyesal dan ingin menamparkan dirinya sendiri. Lin Qingge merasa bersalah hari ini dan memberinya kesempatan. Qingge. Lantainya masih cukup keras. Bagaimana kalau kamu dan aku masuk? Qin Feng dengan berani berjalan menuju tempat tidur besar Simons. Keluar. Tiba-tiba sebuah kaki batu giok terbang keluar dari bawah selimut dan menendangnya kembali ke lantai. Wanita ini terlalu kejam. Qin Feng mengusap dadanya dan mengeluh secara diam-diam. Keesokan harinya adalah akhir pekan.
Jadi saya tidak perlu pergi ke perusahaan untuk bekerja. Qin Feng hendak mengajak adik perempuannya jalan-jalan. Tetapi sebelum dia mulai, dia menerima telepon dari Direktur Rumah Sakit Wu. Dokter Qin, apakah Anda bebas sekarang? Ada pasien terhormat yang sangat membutuhkan perawatan Anda. Di rumah sakit sebelumnya, adik perempuan saya Qin Ruoxi terjatuh dan menjadi vegetatif. Qin Feng lah yang menggunakan jarum tai dan tangan bodhisattva untuk menghidupkannya kembali. Din Wu menyaksikan pemandangan itu dengan matanya sendiri dan kagum dengan keterampilan medisnya, dan bahkan bertukar informasi kontak. Saya bebas, jawab Qin Feng. Bagus. Tolong beri saya alamat Anda dan saya akan segera menjemput Anda, kata Din Wu bersemangat. 10 menit kemudian, sebuah mobil Audi tiba di villa keluarga Lin. Qin Feng membuka pintu mobil dan masuk, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Din Wu, pasien macam apa yang membuatmu begitu agresif? Itu adalah kepala kota. Apa? Qin Feng terkejut dan tekanannya meningkat tajam. Li Chunfeng, pemimpin kota, adalah pejabat tertinggi di kota Donghai. Dia sangat mulia, jauh melampaui perbandingan orang-orang kaya itu. Dengan satu perintah, dia bisa menentukan nasib banyak orang. Sekarang Li Chunfeng sakit, dan itu pasti sangat sulit. Jika tidak, Dekan Wu tidak akan datang ke Qin Feng untuk meminta bantuan. Jika Qin Feng dapat menyembuhkannya, akan ada banyak manfaatnya. Tetapi jika terjadi kesalahan, mungkin sulit untuk mendapatkan pijakan di kota Donghai. Din Wu, tolong beritahu saya baik-baik tentang kondisi kepala Li. Qin Feng segera bertanya. Hei, Din Wu menghela nafas dan menjelaskan. Tadi malam, dalam perjalanan pulang, Tuan Li secara tidak sengaja menginjak tangga dan jatuh ke lantai. Ada kemacetan di bagian belakang kepalanya dan dia mengalami koma. Petik 2. Meskipun dia langsung koma, dia dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Tetapi keterampilan kami terbatas dan kami tidak dapat menghidupkannya kembali. Petik 2. Apalagi gejala Tuan Li masih semakin parah. Sudah terlambat untuk kirim dia ke rumah sakit yang lebih baik di ibu kota provinsi. Jika tren ini terus berlanjut, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Hidupku dalam bahaya. Tuan Qin, keterampilan medis Anda memiliki kekuatan untuk membawa orang kembali ke sana hidup. Kita harus menyelamatkan wali kota Li kali ini. Di akhir kalimat, Dekan Wu memegang tangan Qin Feng. Wajahnya penuh permohonan, warna. Qin Feng mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Oke, saya akan melakukan yang terbaik." Bab 42 Penipu. Segera, Qin Feng, dipimpin oleh Dekan Wu, datang ke bangsal perawatan khusus rumah sakit. Saya melihat pemimpin kota Li Chunfeng terbaring di ranjang rumah sakit, mengalami koma dan sekarat. Di sebelahnya ada seorang pemuda berusia 20-an dengan ekspresi sangat cemas. Dia adalah Li Wentao, putra pemimpin kota. Tuan Li, saya telah mengundang Dokter Ilahi Qin, kata Dekan Wu. Dia, Li Wentao memandang Qin Feng, mula-mula terkejut, lalu marah. Din Wu, apakah kamu bercanda? Ayahku dalam bahaya, dan kamu benar-benar menemukan seorang anak laki-laki di sini. Apakah kamu ingin melalaikan tanggung jawab? Tuan Li, kamu salah paham. Dekan Wu dengan cepat menjelaskan. Meskipun dokter ajaib Qin masih muda, keterampilan medisnya luar biasa dan dia memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, Li Wentao tidak mempercayainya sama sekali dan berkata dengan dingin, "Kebangkitan dari orang mati." Din Wu, sepertinya kamu pernah bertemu dengan seorang penipu, kan? Petik 2. Aku tidak akan pernah membiarkan pembohong ini merawat ayahku. Petik 2. Lagi pula, aku telah menggunakan koneksiku untuk mengundang ahli saraf terbaik dari Amerika. Siapa yang seharusnya segera datang? Li Wentao merasa bahwa Qin Feng He masih terlalu muda untuk menganggapnya serius. Dekan Wu juga berada dalam dilema. Jika anggota keluarga tidak setuju, mereka tidak bisa memaksakan pengobatan pada pasien. Tiba-tiba, Qin Feng menatap wajah Li Wentao, mengamatinya selama beberapa detik, lalu berkata, "Guru Li, dalam beberapa bulan terakhir ini, Anda sering terbangun dari mimpi buruk.
berkeringat banyak, dan bahkan mengompol. Apakah saya kan? Kamu, bagaimana kamu tahu? Li Wentao terkejut, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia adalah orang dewasa berusia 20-an, dan dia masih mengompol. Ini sangat memalukan, bahkan orang-orang terdekatnya pun tidak mengetahuinya. Pada saat ini, Qin Feng menunjukkannya, yang pasti agak memalukan. Pengobatan tradisional Tiongkok memperhatikan melihat, mendengar, bertanya dan merasakan. Saya melihat wajah Anda dan Anda melihat lingkaran mata biru dan lapisan lidah putih. Ini tandanya kekurangan yin ginjal. Itulah sebabnya gejala itu muncul. Sekarang, apakah Anda masih mempertanyakan keterampilan medis saya? Qin Feng bertanya dengan tenang, mengungkapkan keyakinan penuh. Wah, meskipun kamu benar, mungkin itu adalah kucing buta yang bertemu dengan tikus mati. Bang, tiba-tiba, pintu bangsal dibuka lagi, dan seorang dokter asing dengan rambut pirang dan mata biru masuk. Dokter Allen, Anda akhirnya sampai di sini. Li Wentao sangat bersemangat. Seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Tuan Li, saya mengetahui semua tentang kondisi ayah Anda di pesawat. Jangan khawatir. Saya membawa peralatan tercanggih dari Amerika. Peralatan ini dirancang khusus untuk mengatasi gejala pendarahan otak dan pasti akan menghidupkan kembali ayah Anda. Petik 2. Dokter Allen berbicara dengan kata-kata standar. Dalam bahasa Mandarin, dia segera mengeluarkan alat khusus, menaruhnya di otak Li Chunfeng, lalu menekan tombol start. Setelah beberapa menit, wajah pucat Li Chunfeng kembali memerah. Qin Feng mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Berhenti. Setelah wali kota Li jatuh, memar di otaknya menyumbat pembuluh darah. Dia harus menghilangkan stasis darah terlebih dahulu. Kami menyelamatkan wali kota Li, tetapi kami benar-benar akan menyakitinya. Jika dia melanjutkan, dia pasti akan mati. Mendengar ini, Dokter Allen sangat marah dan berteriak. Ini adalah instrumen paling canggih di Amerika Serikat, dan itu sangat berharga. Dengan jutaan dolar, giliran Anda untuk menanyainya. Dokter Allen, jangan marah. Dia pembohong. Saya akan segera mengusirnya. Li Wentao menatap Qin Feng dengan tajam, bersiap untuk mengeluarkan perintah penggusuran. Puff, tiba-tiba, Li Chunfeng di ranjang rumah sakit terguncang, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Indikator hidupnya juga menurun drastis, dan dia dalam bahaya. Dokter Allen, apa yang terjadi? Tolong selamatkan ayahku. Li Wentao terkejut. Hatinya melayang di udara. Wajah Dokter Allen juga berubah dengan liar, dan dia segera mengendalikan instrumen yang diimpor, tetapi tidak ada gunanya. Kondisi Li Chunfeng memburuk dengan cepat, dan dia melangkah ke gerbang neraka dengan satu kaki. Tuan Li, maafkan saya. Kondisi ayahmu terlalu istimewa, bahkan peralatan tercanggih di Amerika Serikat pun tidak dapat menyembuhkannya. Anda dapat mempersiapkan pemakamannya, kata Dokter Allen dengan wajah sedih dan langsung mengumumkan hukuman mati. Dokter Dukun, dasar Dokter Dukun. Li Wentao meraih kerah bajunya dan meraung marah, ingin memukulnya. Biarkan aku mencobanya. Saat ini, Qin Feng berbicara lagi dan berinisiatif berjalan menuju ranjang rumah sakit. Li Wentao telah tersinggung berkali-kali sebelumnya dan tidak menganggap serius Qin Feng. Dia hampir marah dan pergi. Tapi, bagaimanapun juga, ini adalah kehidupan yang hidup, dan Qin Feng tidak tahan mati tanpa menyelamatkannya. Terlebih lagi, Li Chunfeng adalah pemimpin kota Donghai. Jika dia bisa diselamatkan, itu akan sangat bermanfaat baginya. Kamu, Li Wentao menatap Qin Feng, ragu-ragu sejenak tetapi tetap tidak menghentikannya, hanya memperlakukannya seperti kuda mati. Di bawah sorotan, Qin Feng membantu wali kota Li berdiri, lalu mengangkat tangan kanannya dan menamparkan keras bagian belakang kepala wali kota Li. Bajingan, apa yang kamu lakukan pada ayahku? Melihat adegan ini, Li Wentao sangat marah dan matanya merah. Namun, Qin Feng mengabaikannya dan terus melambaikan telapak tangannya. Bang, 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 dalam sekejap mata. Ada lebih dari selusin pukulan, dan suara itu bergema di seluruh bangsal. Dasar bocah.
Aku akan melawanmu. Li Wentao mengayunkan tinjunya dan ingin bergegas dan memukul Qin Feng dengan keras. Siapa yang tahu momen berikutnya? Wen Bin, hentikan. Li Chunfeng, yang berada dalam kondisi kritis, tiba-tiba membuka matanya. Meskipun suaranya lemah, suaranya terdengar jelas di telinga semua orang di bangsal. Ayah, apakah kamu sudah bangun? Li Wentao membeku di tempat, tidak dapat mempercayai matanya. Bagaimanapun, Li Chunfeng masih sekarat setengah menit yang lalu. Tapi dia tiba-tiba terbangun setelah menerima beberapa tamparan dari Qin Feng. Tuan Qin, Anda benar-benar seorang dokter ajaib. Saya sangat mengagumi Anda. Din Wu menghela nafas, merasa rendah diri. Tidak mungkin. Ini, metode macam apa ini? Ini bahkan lebih kuat daripada instrumen paling canggih di Amerika Serikat. Sulit untuk dijelaskan secara ilmiah. Dokter, Allen kagum berulang kali. Merasakannya 3 pandangan telah ditumbangkan. Qin Feng tampak acuh tak acuh dan menjelaskan. Baru saja, saya menggunakan metode pengobatan Tiongkok, tangan bodhisattva. Sambil mengetuk bagian belakang kepala Li Sishu. Itu juga menghilangkan kemacetan dan mengeruk meridian. Dan dia bisa bangun, tentu saja. Dia mengatakannya dengan ringan. Tetapi kesulitannya jauh di luar imajinasi Superman. Yang lebih penting adalah meskipun dokter biasa mempelajari tangan bodhisattva, itu tidak akan berpengaruh. Karena dalam proses perkusi, energi batin sang ahli pencak silat perlu disuntikkan, dan penguasaan kekuatannya harus sempurna. Saat berhadapan dengan Hong Lei sebelumnya, Qin Feng menggunakan tangan bodhisattva untuk menghancurkan otot dan tulangnya. Namun dia menggunakan obat sebagai seni bela diri. Sekarang dia menggunakan energi internal tuannya untuk mengatasi kemacetan di belakang kepala Li Sishu, menggunakan seni bela diri sebagai obat. Keduanya saling melengkapi dan sangat diperlukan. Terima kasih, Dr. Qin. Pada saat ini, Li Chunfeng keluar dari ranjang rumah sakit dan membungkuk dalam-dalam kepada Qin Feng. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penyelamatku, Li Chunfeng. Jika kamu memiliki kebutuhan di masa depan, selama kamu tidak melanggar hukum atau disiplin, aku pasti akan mendukungmu. Babak 43. Hadiri makan malam. Begitu pernyataan ini keluar, semua penonton terkejut. Anda harus tahu bahwa Li Chunfeng adalah pemimpin kota Donghai, penguasa kota, dan memegang kekuasaan. Kandungan emas dalam perkataannya tidak dapat diukur dengan uang. Adalah kewajiban seorang dokter untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Kepala Li, saya tidak menyelamatkan Anda untuk pembayaran. Tidak harus seperti ini. Mendengar ini, Li Chunfeng semakin menghargainya. Dia merasa bahwa Qin Feng masih muda tetapi memiliki pikiran yang luas dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Wen Tao, kamu dan Dokter Ilahi Qin sama-sama muda, dan kita memiliki kesamaan. Siapkan meja malam ini. Terima kasih kepada Dokter Ilahi Qin untukku, dan undang beberapa teman untuk hadir. Li Chunfeng memerintahkan. Dia memiliki status khusus dan tidak nyaman baginya untuk tampil di depan umum. Ya, ayah. Saya akan segera membuat pengaturan. Dan saya akan memperlakukan Dokter Ilahi Qin dengan baik. Li Wentao segera mengangguk, membuka buku alamat di ponselnya, dan mulai berkumpul. Melihat pemandangan ini, Dekan Wu merasa sangat iri. Mengetahui bahwa kepala Li sedang membuka jalan bagi Qin Feng. Setelah makan malam ini, Qin Feng akan memasuki masyarakat kelas atas di Laut Cina Timur dan bahkan menjadi orang terbaik saat ini. Ini adalah tujuan yang tidak akan pernah dicapai banyak orang setelah kerja keras seumur hidup. Kepala Li, Anda baru saja pulih dan masih perlu istirahat. Jadi saya akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Qin Feng meninggalkan bangsal. Tunggu, tiba-tiba, Li Wentao mengusirnya. Wajahnya menjadi sedikit malu. Dan bertanya, Dr. Qin, saya buta sebelumnya. Dan saya tidak mengenal Taisan. Akhir-akhir ini, saya sering berkeringat di malam hari dan bahkan mengompol. Apakah ada metode pengobatannya? Mudah. Saya akan meresepkan resep untuk memperkuat pikiran Anda dan menyehatkan ginjal Anda. Anda dapat meminumnya selama 7 hari dan itu akan efektif. Qin Feng mengeluarkan pena dan kertas. Mulai menulis.
dan akhirnya menyerahkan catatan tersebut kepada pihak lain. Li Wentao merasa seperti telah memenangkan harta karun dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih. Mari kita bertemu di Hotel Minggu pada jam 6 malam ini. Segera, Qin Feng meninggalkan rumah sakit dan naik taksi kembali ke Panlong Villa. Diparkir di pintu ada Maybach dengan plat nomor imperial, yang jelas merupakan mobil Ning Qingsui. Qin Feng masuk ke villa dan melihat Ning Qingsui dengan wajah tersenyum, bermain dengan Qin Ruoxi. Hari ini dia mengenakan gaun hitam ketat yang membungkus sosok ketatnya. Sepasang kaki giok terbuka, pergelangan kakinya ramping, dan 10 jari kakinya yang jernih seperti buah anggur, yang sangat menarik perhatian. Saudaraku, karena kamu tidak datang ke sini beberapa hari terakhir ini, Kakak Ning telah menemaniku. Melihat dia datang, Qin Ruoxi cemberut, setengah mengeluh dan setengah bertingkah genit. Adik perempuan, aku terlalu sibuk akhir-akhir ini, Qin Feng menjelaskan. Lalu memandang Ning Qingsui dan berkata, terima kasih telah tinggal bersama Ruoxi hari ini. Petik 2 tanda seru, tapi Qin Feng, kamu harus pergi ke suatu tempat bersamaku hari ini. Ayo pergi. Ning Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangannya dan masuk ke Maybach di luar. Qingsui, kemana kamu akan membawaku? Qin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu tidak banyak bertanya, aku tidak akan menjualmu. Goda Ning Qingsui, lalu menyalakan mobil. Setengah jam kemudian, keduanya datang ke Yintai Department Store di pusat kota. Ning Qingsui membawanya ke toko pakaian pria dan memilih banyak pakaian untuk dia coba. Kamu ingin membelikanku pakaian? Tanya Qin Feng. Ada perjamuan penting malam ini. Ikut aku untuk menghadirinya, kata Ning Qingsui. Malam ini, Qin Feng sedikit terkejut. Bagaimanapun, pemimpin kota Li Wentao juga mengundangnya. Jika dia mengikuti Ning Qingsui ke perjamuan, dia harus melepaskan Li Wentao. Saat berikutnya, Ning Qingsui berkata lagi, Anda telah menghapuskan saudara laki-laki dan perempuan keluarga Qi sebelumnya. Dan sayalah yang maju untuk mencegah kepala keluarga Qi membalas Anda atas nama keluarga Ning. Petik 2. Qin Feng kaget saat mendengar ini. Dia masih bertanya-tanya sebelumnya. Dia memukul Qi Yingying dan bahkan menyebabkan Qi Hong kehilangan seluruh anggota tubuhnya. Mengapa pihak lain tidak membalas? Anda tahu, keluarga Qi adalah salah satu dari 4 keluarga terkuat, dan mereka sangat mendominasi. Bahkan Lin Qingge pun tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Tanpa diduga, Ning Qingsui lah yang diam-diam membantunya. Tapi, Ning Qingsui mengubah topik pembicaraan. Meskipun keluarga Qi mengkhianatiku, mereka hanya berhenti sementara. 3 bulan kemudian, mereka masih akan membalas dendam padamu. Jadi, kamu harus meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin dan tumbuh menjadi keluarga Qi berada dalam posisi yang tidak dapat digoyahkan. Petik 2. Perjamuan malam ini dipandu oleh Li Wentao, pemimpin kota. Dikatakan bahwa seorang bangsawan diundang dan banyak anak dari keluarga bangsawan hadir. Akan sangat bermanfaat bagi Anda jika Anda dapat mengenal beberapa dari mereka. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Qin Feng tampak sedikit aneh. Dia ingin tertawa tetapi menahannya. Kebetulan sekali, perjamuan penting yang disebutkan Ning Qingsui sebenarnya dipandu oleh Li Wentao. Dan, pria bangsawan, itu mengacu pada Qin Feng dirinya sendiri. Tapi dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir harus pergi kemana. Segera, Ning Qingsui memilihkan setelan untuknya. Selain itu, ada sepatu kulit, ikat pinggang, kancing manset, dan barang-barang kecil lainnya. Tiba-tiba berubah menjadi pria kaya dan tampan, menoleh ke jalan. Qingsui, aku menghabiskan banyak uang untukmu hari ini. Qin Feng sedikit malu. Pakaian ini harganya ratusan ribu lebih. Kalau begitu lain kali, pergilah berbelanja denganku dan belikan aku rok. Ning Qingsui tersenyum main-main, lalu meluruskan kerah bajunya. Wajah cantiknya sedikit memerah, seperti istri kecil yang lembut. Pada jam 6 sore, Hotel Minggu. Pintunya penuh dengan berbagai macam orang, mobil mewah, Ferrari, McLaren, dan Lamborghini. Cukup untuk mengadakan pameran mobil kecil-kecilan. Ruang pribadi yang dipesan oleh Tuan Li.
Di bawah kepemimpinan pelayan, Qin Feng dan Ning Qingsui datang ke Diamond Hall di lantai 3. Saat ini, sudah ada lebih dari selusin anak muda di dalam kotak. Semuanya berpakaian mewah dan berperalatan lengkap. Mereka semua adalah pemuda paling elit di Laut Cina Timur. Itu adalah Jiang Ping, bos muda grup Honghu, yang menjalankan setengah dari bisnis tambang batu bara di kota itu. Petik 2. Itu adalah Liu Boyan, mahasiswa terbaik di Universitas Taikyo. Dia memulai dari awal dan mendirikan perusahaan elektronik unicorn dengan valuasi 2 miliar. Tahun lalu, dia berada di daftar teratas kota Donghai. Petik 2. Dan tuan muda dari keluarga pertama di distrik Nancheng. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Ning Qingsui, yang akrab dengan banyak harta keluarga, memperkenalkan identitas orang-orang ini kepada Qin Feng. Masing-masing dari mereka adalah orang baik, baik kaya atau bangsawan. Petik 2. Para tuan muda juga maju satu demi satu dan berinisiatif untuk menyapa. Pada saat yang sama, mereka diam-diam menebak identitas Qin Feng di dalam hati mereka. Qin Feng adalah wajah yang tidak dikenal, tapi dia bisa berjalan dengan Ning Qingsui. Aku khawatir dia bukan orang biasa. Tanda seru. Tiba-tiba, pintu kotak terbuka lagi. Oh, ramai sekali hari ini. Aku bahkan membawa 2 orang teman. Chen Ziyu masuk dengan angkuh. Sebagai tuan muda dari 4 keluarga kaya Chen, tidak mengherankan jika dia diundang. Namun di belakangnya, ada 2 orang yang mengikutinya, yang ternyata adalah Qin Tianxiang dan Xiao Qin. Faktanya, kedua anjing ini pria dan wanita telah berkali-kali ditampar wajahnya oleh Qin Feng dan memiliki dendam. Baru-baru ini, mereka berinisiatif untuk bergabung dengan Chen Ziyu dan bersedia menjadi pengikutnya ke perjamuan untuk memamerkan kekuatan mereka. Dengan pemimpin kota, makan juga merupakan hak untuk menyombongkan diri. Namun, ketika Qin Tianxiang dan Xiao Qin memasuki kotak, mereka segera melihat Qin Feng dan berteriak. Qin Feng, mengapa kamu pecundang di sini? Tahukah Anda bahwa ini adalah pesta makan malam yang diselenggarakan oleh wali kota, dan semua orang kaya dan berkuasa diundang? Kamu yang pecundang berani datang ke sini. Bukankah itu merendahkan nilai semua orang? Petik 2. Bab 44 Li Wentao ada di sini. Kata-kata kedua orang ini segera mendorong Qin Feng ke garis depan. Qin Feng mencibir, menatap langsung ke arah mereka berdua, dan berkata, kalian, baik pria maupun wanita, bisa datang, mengapa saya tidak bisa? Setelah mendengar ini, Qin Tianxiang menunjukkan senyuman sinis. Sepupu, jangan berpikir bahwa Anda adalah orang yang unggul hanya karena Anda mengenakan jas. Ini adalah makan malam Tuan Li, dan semua orang yang hadir adalah keturunan keluarga bangsawan, dan tidak ada orang biasa. Saya juga presiden grup Sihai, dan Anda hanyalah seorang miliarder. Anda adalah orang miskin yang masih bekerja sebagai penjaga keamanan di grup Lin. Dia tidak berasal dari dunia yang sama dengan kami. Buang air kecil dan lihat dirimu sendiri. Jika bukan karena wanita itu, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk masuk? Setelah mendengar ini, banyak tuan muda yang hadir tampak curiga dan menatap Qin Feng dan Ning Qingsui dengan mata yang aneh. Ning, apakah orang ini benar-benar di penjara? Bukankah melanggar aturan jika Anda membawa orang berbahaya seperti itu? Berada di ruangan yang sama dengannya hanya menurunkan status kita. Keluarkan dia. Untuk sesaat, suara diskusi datang dan pergi. Ning Qingsui mengerutkan kening. Ekspresi cemberut muncul di matanya yang indah. Dia melihat ke seluruh tempat dan berkata, aku membawa Qin Feng. Jika kamu ingin mengusirnya, usir dia juga. Mengungkapkan sikap keras dan mendukung Qin Feng. Tuan muda itu langsung terdiam. Bagaimanapun, Ning Qingsui adalah wanita tertua dari ibu kota kekaisaran. Latar belakang keluarganya misterius, dan mereka tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Haha, Qin Tianxiang tiba-tiba tertawa, memandang Ning Qingsui dan berkata, Nona, sepupu saya adalah pecundang dan telah dipenjara. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda lihat dalam dirinya. Petik 2. Apakah dia punya
Spesialisasi luar biasa yang membuatmu merasa nyaman setiap malam. Kata-kata ini tidak senonoh dan kotor. Dengan jahat memfitnah reputasi Ning Qingsui. Kamu, Ning Qingsui sangat marah hingga wajahnya memerah dan seluruh tubuhnya gemetar. Qin Tianxiang. Karena kamu tidak bisa mengeluarkan gading dari mulut anjingmu. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saat berikutnya, Qin Feng tiba-tiba melangkah maju. Lalu mengangkat tangan kanannya dan mencambuknya dengan keras. Pah, tamparannya keras. Qin Tianxiang menerima tamparan keras. Pipinya roboh. Dan gigi berdarah terlepas. Yang menunjukkan kengerian tamparan ini. Orang gila yang kejam. Kamu berani mengambil tindakan. Apakah kamu masih ingin menghabiskan beberapa tahun di penjara? Teriak Xiao Qin. Chen Ziyu juga keluar. Dengan mata tajam. Menatap Qin Feng dan memarahi. Kamu bajingan. Tergantung pemiliknya untuk memukul anjing itu. Qin Tianxiang adalah pengikut saya. Jika kamu memukulnya, kamu tidak akan memberi saya keluarga Chen wajah. Petik 2. Dialah yang mempermalukan Qingsui dengan meludah. Aku menamparnya. Itu tamparan yang lembut. Chen Ziyu menunjukkan senyuman jahat dan berbicara lagi. Tapi kamu merontokkan gigi Qin Tianxiang. Tingkat cedera ini cukup untuk sebuah kalimat. Petik 2. Duduklah di penjara. Ada ancaman tanpa malu-malu di setiap kata. Keluarga Chen adalah salah satu dari 4 keluarga kaya di kota Donghai. Mereka memiliki koneksi di semua lapisan masyarakat. Tidak sulit untuk membunuh Qin Feng, orang biasa. Pada saat ini, Ning Qingsui akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan berkata dengan marah, Chen Ziyu, apakah Anda benar-benar ingin bertengkar dengan saya? Nona Ning, tentu saja saya tidak berani menyinggung perasaan Anda. Tapi sekarang, anak ini yang melakukan kejahatan. Dia telah berulang kali biarkan aku mempermalukan diriku sendiri. Jika aku mendapat kesempatan hari ini, aku akan membunuhnya. Chen Ziyu menunjukkan ekspresi sinis dan bersumpah untuk tidak menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Masalah, hati Ning Qingsui tenggelam. Meskipun dia adalah wanita tertua dari keluarga Ning, dia tidak memiliki banyak dasar di kota Donghai. Selain itu, dia melarikan diri dari pernikahan dan tidak dapat menggunakan kekuatan keluarga. Ketika dia pergi untuk memperingatkan kepala keluarga Qi sebelumnya, dia hanya menunjukkan tandanya dan memaksanya melempar senjata tikus. Tetapi jika Chen Ziyu tidak memberikan muka dan secara paksa berurusan dengan Qin Feng, maka dia tidak punya banyak pekerjaan. Pada saat ini, Ning Qingsui mulai mengeluh tentang Qin Feng. Pada makan malam hari ini, dia membawa Qin Feng untuk bertemu orang-orang berpangkat tinggi. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan langsung memukul mereka? Dia tahu bahwa Qin Feng sangat kuat dalam kungfu. Tetapi ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan. Chen Ziyu. Sebelum kamu berpura-pura menjadi penyelamat Qingge dan mengambil kreditku, aku belum melunasi rekeningnya denganmu. Sekarang, aku akan memberimu nasihat. Segera minta maaf padaku. Mata Qin Feng menjadi dingin. Peringatan dingin. Ahahaha. Mendengar ini, Chen Ziyu tertawa terbahak-bahak. Kamu bocah. Kamu akan segera masuk penjara. Beraninya kamu pamer. Aku tidak akan meminta maaf. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ah, pada akhirnya, Chen Ziyu meludah dan meludah ke sepatu kulit Qin Feng. Tindakan ini sangat memalukan sehingga langsung menyulut kemarahan di hati Qin Feng. Sepatu kulit bermerek ini, tetapi Ning Qingsui baru saja membelikannya untuknya, tidak dapat ditoleransi. Mencari kematian, mata Qin Feng tiba-tiba menjadi dingin, memperlihatkan ujung yang tajam seperti pisau tajam. Chen Ziyu, segera berlutut dan gunakan wajahmu untuk membersihkan sepatuku. Jika tidak, kamu akan segera mendapat masalah. Kata-kata ini, para tuan muda yang hadir juga tertawa terbahak-bahak. Bocah ini sungguh lucu. Seorang penjaga keamanan kecil berani menantang Tuan Chen. Dia sangat lelah hidup. Pengobatan. Petik 2. Dan Chen Ziyu menjadi semakin sombong. Dia memandang Qin Feng dan berkata, Oke, bukankah kamu hebat? Kalau begitu tunjukkan padaku bagaimana kamu bisa membuatku tidak beruntung. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang terfokus pada Qin Feng.
menyombongkan kemalangannya dan bersiap melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Ning Qingsui merasa sangat menyesal. Qin Feng telah mengeluarkan semua kata-kata besarnya. Tetapi jika Yuan Yuan tidak kembali sekarang, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Pada saat kritis ini, bang, tiba-tiba, pintu kotak terbuka dan Li Wentao masuk. Tuan Li ada di sini. Banyak pemuda kaya maju satu demi satu, dengan sangat penuh perhatian. Bagaimanapun, ini adalah pemimpin kota, dan menyenangkannya jauh lebih penting daripada menonton lelucon Qin Feng. Wah, kamu beruntung. Chen Ziyu memelototi Qin Feng dan dengan cepat berjalan menuju Chen Ziyu, ingin dekat dengannya. Karena dia dikelilingi oleh orang-orang dan pandangannya terhalang, Li Wentao tidak menyadari bahwa Qin Feng telah tiba. Semuanya. Aku mengadakan makan malam hari ini karena ayahku memintaku untuk memperkenalkanmu kepada orang yang mulia. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton terkejut. Para tuan muda itu tidak pernah menyangka bahwa makan malam ini tidak diadakan secara pribadi oleh Li Wentao, melainkan diperintahkan oleh pemimpin kota Li Chunfeng. Siapakah orang mulia yang membiarkan kota begitu memperhatikannya? Baiklah. Izinkan saya menelepon pria bangsawan itu dulu dan melihat di mana dia berada. Li Wentao mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor tersebut. Dingel bel. Saat berikutnya, bel berbunyi di kotak yang awalnya sunyi. Apa yang terjadi? Mungkinkah pria mulia itu telah tiba? Banyak tuan muda melihat sekeliling, mencari sumber suara, dan kemudian mereka terkejut menemukan bahwa nada dering ponsel itu berasal dari saku celana Qin Feng. Babak 45. Tamparan keras di wajah. Di kotak senyap. Deringnya sangat keras. Hoa, hoa, hoa. Mata semua orang tertuju pada Qin Feng. Dan gelombang besar muncul di hati mereka. Mungkinkah anak ini yang menjadi protagonis malam ini? Tidak, mustahil. Dia hanya seorang penjaga keamanan kecil. Bagaimana dia bisa menjadi tamu Tuan Li? Tiba-tiba, Qin Tianxiang sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak, "Sepupu, saya tidak tahu gangster mana yang mencarimu. Mengapa kamu begitu bodoh? Letakkan teleponnya." Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir tiba-tiba menyadari. Tadi, Tuan Li seharusnya menelepon pria bangsawan itu. Tetapi ada orang lain yang menelepon ponsel Qin Feng, yang menyebabkan kesalahpahaman. Itu benar, pasti itulah masalahnya. Deng, deng, deng. Tiba-tiba, Li Wentao mengambil 3 langkah dan 2 langkah sekaligus, dan bergegas menuju Qin Feng. Haha, anak ini akan mendapat masalah. Chen Ziyu menunjukkan senyuman sombong. Dia merasa bahwa Qin Feng, orang kelas bawah yang tercela, pasti akan dihukum karena membobol perjamuan Tuan Muda Li tanpa izin. Ning Qingsui juga mengerutkan kening. Takut Li Wentao akan menyalahkannya. Dan hendak menjelaskan kepada Qin Feng. Siapa yang tahu momen berikutnya? Tuan Qin, ternyata Anda sudah ada di sini. Maaf, tadi banyak sekali orang. Saya tidak langsung melihat Anda. Li Wentao tersenyum dan berinisiatif menyapa Qin Feng dengan sikap yang sangat sopan. Tidak masalah, ini hanya masalah sepele. Tidak perlu meminta maaf. Qin Feng melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Namun pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Qin Tianxiang dan Xiao Qin membuka mata lebar-lebar, seolah-olah mereka melihat hantu. Mereka harus mengandalkan dukungan Chen Ziyu agar memenuhi syarat untuk memasuki pesta makan malam ini. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Feng, yang mereka anggap remeh, akan begitu akrab dengan Tuan Li. Chen Ziyu juga memiliki firasat yang kuat di hatinya. Tetapi dia masih memiliki keberanian untuk bertanya, "Tuan Li, apakah Anda dan Qin Feng ini saling kenal sebelumnya?" "Kawan yang aku undang malam ini." Suara Li Wentao terdiam, tapi seperti guntur yang meledak di dalam kotak. Untuk sesaat, semua tuan muda tercengang, mengingat berbagai ejekan yang mereka lakukan terhadap Qin Feng. Memarahinya karena menjadi penjaga keamanan kecil dan tidak memenuhi syarat untuk menghadiri makan malam. Siapa sangka sekarang, Qin Feng tiba-tiba berubah dan menjadi bangsawan misterius itu. Memikirkan hal ini, banyak tuan muda yang sangat ketakutan. Dan mereka semua menemui Qin Feng dan meminta maaf.
Tuan Qin, kami buta sebelumnya. Jadi mohon maafkan saya atas pelanggaran apapun. Kartu nama, keluarga saya menjalankan jaringan restoran. Anda akan bebas biaya jika Anda datang lagi nanti. Tuan Qin, pada saat ini, sikap para tuan muda terhadap Qin Feng berubah 180 derajat, dan mereka menjilatnya. Ning Qingsui juga menatap Qin Feng, dengan tatapan aneh di matanya yang indah. Dia pikir dia perlu melangkah maju untuk menyelesaikan krisis malam ini. Tapi dia tidak menyangka, dia meremehkan Qin Feng. Qin Feng, berapa banyak kemampuan yang masih kamu sembunyikan di belakangmu? Ning Qingsui berpikir dalam hati, tetapi senyuman menawan muncul di sudut mulutnya. Saat ini, orang yang paling memalukan tidak diragukan lagi adalah Chen Ziyu. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk menghukum Qin Feng, tetapi badut itu ternyata adalah dirinya sendiri. Ahem, Tuan Li, tiba-tiba saya merasa sedikit tidak enak badan. Saya akan pergi hari ini. Setelah mengatakan itu, Chen Ziyu mengoleskan minyak di telapak kakinya dan ingin meninggalkan kotak itu. Berhenti. Tiba-tiba, Qin Feng berteriak keras dan memblokir pintu, menghalangi jalan. Chen Ziyu, bukankah kamu bersumpah sebelumnya bahwa kamu akan menggunakan koneksi keluarga Chen untuk mengirimku ke penjara selama beberapa tahun lagi? Sekarang, mengapa kamu menyerah? Qin Feng bertanya dengan sengaja. Apakah ini terjadi? Li Wentao terkejut, dan matanya yang tajam menatap ke arah Chen Ziyu. Aku bercanda. Aku tidak bisa menghitung. Chen Ziyu memaksakan senyum. Wajahnya lebih jelek daripada memakan lalat. Namun, Qin Feng belum siap untuk menghindarkannya dan terus memarahi. Sepatu kulit yang saya kenakan diberikan oleh Qingsui. Jika Anda baru saja meludah, Anda harus berlutut dan menyeka sepatu itu hingga bersih dengan wajah Anda. Kamu tidak bisa keluar dari kotak ini hari ini. Ada keinginan yang tak tertahankan yang tersirat. Sialan, Chen Ziyu, yang selalu sombong, terangsang saat ini dan mengertakkan gigi. Anak nakal. Saya tuan muda dari keluarga Chen. Saya sangat mulia. Jika Anda mencabut bulu kaki, itu akan lebih tebal dari lenganmu. Kamu, orang biasa. Apakah kamu benar-benar berani menyentuhku? Aku menantangmu. Kamu bisa mencobanya. Qin Feng mengambil langkah maju. Dengan sikap membunuh. Dia benar-benar berani melawan. Dia pasti tidak bercanda. Tiba-tiba, Li Wentao juga berbicara. Tuan Chen, sebaiknya Anda melakukan apa yang Tuan Qin katakan. Petik 2 tanda seru. Wajah Chen Ziyu menegang dan auranya menjadi lebih lemah. Tetapi dia tetap bertanya. Tuan Li, apakah Anda ingin mendukung Qin Feng? Mengapa dia menjadi penjaga keamanan kecil? Li Wentao menjelaskan. Hanya dia adalah tamu terhormat keluarga Li saya. Lagi pula, ayah saya meminta makan malam ini untuk memperkenalkan Tuan Qin. Hanya saja tidak nyaman bagi ayah saya untuk melapor. Jadi saya akan melakukannya untuk Anda. Tuan Chen, sejak itu kamu yang membuat kesalahan duluan. Aku telah mengotori sepatu Tuan Qin. Jadi mari kita perbaiki sekarang. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa penyelenggara sebenarnya dari makan malam ini bukanlah Li Wentao, tetapi pemimpin kota berpangkat tinggi Li Chunfeng. Mungkinkah Qin Feng berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Apakah dia memiliki latar belakang yang mengejutkan? Pada saat ini, status Qin Feng di hati banyak tuan muda telah meningkat beberapa tingkatan, dan dia dapat dibandingkan dengan ayah mereka. Chen Ziyu, apakah kamu akan berlutut atau tidak? Sikap Qin Feng keras dan kata-katanya nyaring, jelas mengeluarkan ultimatum. Wajah Chen Ziyu berubah menjadi hijau dan putih. Setelah banyak pertarungan antara surga dan manusia, dia akhirnya ditakuti oleh kekuatan keluarga Li dan menelan amarahnya. Di bawah sorotan, plop, lututnya melunak, dan dia berlutut di depan Qin Feng, lalu menggunakan wajahnya untuk menyeka ludah di sepatu kulitnya. Pemuda bermartabat dari keluarga Chen mengalami momen yang begitu sederhana. Sayang sekali, jika masalah ini menyebar, reputasi Chen Ziyu akan hancur dan dia tidak perlu lagi berkeliaran di Laut Cina Timur. Qin Tianxiang dan Xiao Qin juga meringkuk di sudut.
ketakutan di dalam hati mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pendukung yang baru saja mereka sanjung akan sangat rentan di depan Qin Feng. Hahaha, Qin Feng tertawa terbahak-bahak. Sama bersemangatnya dengan seorang panglima tertinggi yang telah memenangkan pertempuran. Chen Ziyu, kamu bijaksana hari ini. Aku tidak akan peduli dengan kenyataan bahwa kamu berpura-pura mengambil pujian sebelumnya. Petik 2. Tetapi di masa depan, jika kamu berani terus memprovokasi saya, atau berkomplot melawan King Ge dan King Sui, maka jangan salahkan aku. Sama-sama, pergi.